Bapa Surgawi, inilah doa kami. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Kiranya di pagi hari ini Engkau memandang kami dengan firman-Mu, Engkau menerangi kami. Sehingga hati kami mendapatkan kasih sayang dari-Mu. Mendengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Kita hari ini sampai di kitab 1 Tawarik pasal 4. Disampaikan oleh Pastor Hokit, dan kita melihat di sini beberapa PPT. Kita masuk dalam serial silsilah keturunan ini. Kapan mulai ditulis dirapikan, dan di sini kembali dikatakan orang Yahuda, mereka karena berdosa di bawah ke pembuangan di Babel, dan mereka kembali dari Babel dan tinggal di tempat tanahnya mereka sendiri, dan mulai menghitung orang-orang yang suku yang tinggal di Yerusalem. Dan kapan silsilah ini bisa selesai dikatakan, yaitu setelah kembali dari Yerusalem dari pembuangan dari Babel. Boleh dikatakan satu suku mengalami satu kegelapan. Di situ hanya satu penderitaan, kesedihan yang menanti harapan Tuhan, dan banyak di zaman perang kekacauan mereka dibawa dalam pembuangan, dan mereka bisa sampai memelihara silsilah ini, satu hal yang luar biasa. Apalagi di Israel mereka masih mempunyai silsilah keluarga yang terpelihara. Itu hal yang tidak mudah. Mereka mengalami penderitaan, dan yang kita miliki itu bukan satu silsilah keluarga yang utuh. Dikatakan penulis ini Isra menulis menurut dari silsilah ini, dia mulai di situ menelusuri dari suku-suku, sejarah dari suku-suku, dan dari ratusan tahun bahkan sampai di zaman masuk di tanah Kanaan, dan juga di zaman raja-raja, dan kerajaan utara dan selatan terpecah, dan masing-masing suku mereka memiliki daftar keturunan mereka. Dan orang yang menulis sejarah ini sangatlah semangat lewat silsilah yang diurutkan kembali, melihat dari raja-raja, bukan menurut tahun atau zaman menulis, tetapi bisa tertulis. Itu adalah hal yang satu kasih sayang dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Coba kita pikir, kita dalam 60 tahun siapa yang bisa mengenalmu? 100 tahun siapa yang bisa kenal akan namamu, mengingatkan namamu? 1000 tahun bagaimana? Dan di zaman itu, yaitu Yehuda, pemulihan negara mereka Israel, ada nama-nama silsilah keluarga yang masih terpelihara. Jadi kita jangan minta permintaan yang tinggi. Di sini masih kurang, di sana masih kurang. Tetapi yang terpenting kita melihat tangan Allah di sini bekerja. Yang paling gembira kita melihat nama nenek moyangmu ada di situ. Nama kita diingat.
satu yang untuk kita pelihara, yang kita ingatkan. Di sini ada 9 pasal. Seterusnya kita melihat silsilah ini bukan yang rapi ditulis dari turun temurun, tetapi ini ada yang tidak utuh, bahkan ada bagian atau terusan, tapi bagian besar juga terputus. Bisa dilihat itu seperti tahap dan juga menurut urutan, menurut zaman sejarah. Hari kita seperti hari ini melihat keturunan Simeon. Di sini melihat secara zaman Raja Hizkia apa yang mereka lakukan, tetapi tidak mengatakan apa yang mereka lakukan di zaman Daud, apa yang mereka kerjakan. Bahkan suku Simeon tidak diterangkan di zaman Yosua apa yang mereka perbuat. Dan juga tidak tercatat suku Simeon karena mereka berzina, jumlah mereka berkurang banyak. Dan kita bisa satu telitihan atau di kita bilangan suku Simeon ada tertulis, tetapi kalau kita mempunyai minat dalam sejarah, kita bisa meneliti kita lihat Izra, dia berusaha untuk sesempurna mungkin, tetapi belum tentu bisa dikerjakan. Tetapi setiap nama yang tercatat itu diingat. Tapi di dalam silsilah namamu berbuat jahat dicatat, itu hal yang sangat disayangkan. Tetapi Allah kita Maha tahu baik yang tertulis atau tidak tertulis. Seumur hidup Allah kita pun melihat. Di Alkitab mengatakan setiap perkataan kita, setiap kata Allah pun tahu. Yang lebih terpenting kita melihat garis Allah yang merah, bagaimana dia melampaui waktu, membawa Israel kembali, mengerti Allah memilih mereka, penebusan keselamatan Allah kepada mereka, dan pekerjaan Allah pada mereka. Kalau tanpa silsilah ini mungkin akan terpecah, hancur, sebab tidak bisa melihat terusan dari sejarah ini. Nanti kita bisa melihat pasal 1 sampai 9 dikatakan seluruh suku dari keturunan Israel. Kita lihat di zaman sebelum Israel, dari Adam sampai Abraham, kemudian di pasal kedua di situ menerangkan keturunan dari Israel yang menulis tentang 12 suku, dan seterusnya keturunan Yehuda, suku Daud di sebelah suku dari sebelah selatan, kemudian Yoktan sama dengan berhadapan dengan Benyamin, berhadapan dengan kerajaan Daud. Di tengah-tengah itu suku Lewi, sampai di akhirnya seluruh menghitung orang Israel yang menyatakan anak keturunan dari Israel dari tujuannya untuk membangun kembali Israel. Dalam beberapa hari ini kita melihat keturunan dari Yehuda,
Mereka adalah suku yang di sebelah selatan yang bersama tinggal dengan mereka ada suku Benyamin. Dan mereka bersama dikatakan di ayat pasal keempat, mereka saling berhadapan. Kita bisa melihat dan di sini bisa kamu lihat suku-suku, nama-nama dari suku-suku dan nama-nama mereka. Kalau kita tidak menulis dari segi 4, kamu akan melihat mereka terus menyebar. Dari Adam sampai Nuh, sampai dari Sem. Dan juga disebut beberapa nama suku, tetapi mereka bukan tokoh utama. Sem menurut Arpakshad terus berkembang, dan kita melihat Arpakshad sampai kepada Hijron. Dalam 3 keturunan dari nenek moyang Hijron, turun sampai ke Terah. Di sini ada 6 generasi. Kita di situ melihat ada Abraham, dari kemudian Ishak dan Israel. Sebelah utara di situ ada Efraim dan Yos. Di sebelah selatan Yehuda dan Simeon. Di tengah-tengah disebut ada Seir, ada Edom. Sebab Israel bukan tinggal di satu yang ruangan yang kos, tapi mereka sungguh-sungguh nyata. Jadi kita lihat bagaimana garis merah ini terus berkembang sampai di pasal kedua, keluarga dari keturunan Yehuda. Yehuda sampai pada Isai sampai Isai, dan keturunan kata Reda ada yang tidak mempunyai keturunan sampai pada Shelah, dan anak-anak yang lain keturunan dari Tamar. Tamar melahirkan Peres dan Jerah. Dan sampai pada di suku Yehuda ada beberapa suku. Dilihat di pasal ke-4 bisa dilihat ada suku dari Yirama, suku dari Kalab. Yang terpenting kita melihat dari garis merah, dan kita melihat dari Isai masih terus berjalan di 1 Tarwarik pasal ketiga. Isai sampai pada Daud, dari istri dan gundik-gundiknya melahirkan banyak anak ini, dan akhirnya di garis merah sampai pada Salomo. Sebab Allah menepati janjinya kepada keluarga Daud. Raja Yehuda Daud sampai pada Yosea, kemudian sampai pada Yekoyana yang dibawa ke bawah di pembuangan, dan di zaman di situ juga ada Jedaya, dan mereka sampai di zaman Babel, mereka kembali dari pembuangan. Babel sampai pada di Hanania, sampai di Simea, dan di situ di tengah-tengah mengalami beberapa generasi. Perkiraan saya ada di situ sampai ada 100 tahun ya, sampai akhir pada Akub. Sebelum Akub di situ Nearia. Saya
Akub adalah nenek moyang dari Yesus. Mungkin sebelum ditulis ini sebelum mungkin dua keturunan sebelum Yesus lahir. Dan di situ seluruh nama nenek moyang dan silsilah dari Yesus semuanya tercatat. Jadi bukan dari zaman surat Babel nama ini ditulis, tetapi ini terus diperbaiki. Kita lihat di pasal keempat, dilihat agak ruwet juga. Jadi kita hari ini harus melihat pada ayat yang terpenting dari keturunan dari Yehuda, dari yang lain, dari cabang yang lain. Kita melihat dari keluarga keturunan Yehuda. Anak-anak yang dilahirkan keturunan mereka. Di situ sampai Hijron, sampai pada Abinadab, itu keluar keturunan dari Atalia, dari dari Hijron juga di situ memperanakan Yeremeel, dan di situ masih mempunyai 2 orang istri. Di situ juga kita mengatakan ada Kus. Di sini kita menemukan 2 cabang. Di atas siapa yang tidak dikatakan, masing-masing mempunyai anak dan keluarga, dan bagaimana seterusnya tidak ditulis. Walaupun ini sedikit, tetapi bagi ilmuwan sejarah ini hal yang sangat penting. Dengan berhati-hati, dengan semangat untuk mencatat semuanya, dapat sampai pasal 14 yang ada keluar dari keturunan dari Shua. Dan di depan bagaimana kita tidak tahu. Dan di atas kita melihat yang satu keturunan Marit, karena dia mempunyai 2 orang istri yang bisa untuk kita lihat, dan sebab dia mempunyai 2 istri, salah satunya putri Firaun. Merit adalah keturunan bangsawan, dan juga dia mengambil istri dari keluarga Yehuda. Dan terus banyak perkembangan dalam silsilah keturunan. Dan di sini ada yang bernama Hodaya, dan di sini tidak tahu dari mana asal usulnya, tetapi bagi yang mengumpulkan silsilah ini, walaupun cuma sedikit, dia masih tetap memeliharanya dan dicatat. Dan kita melihat menggunakan satu persegi, kamu akan menemukan banyak yang tidak terhubung, dan juga seterus perkembangannya tidak tahu. Dan di pasal ayat 15, dia nggak di situ menyatakan ada keluarga dari Yefune, dan Yefune anak Kaleb. Orang yang juga tidak asing bagi kita, yang sudah juga disebut di pasal yang kedua. Dan di sini lagi ada yang terpelihara juga. Di sini keluarga keturunan Kaleb sepertinya diulangi kembali. Di sini ada keluarga Kaleb tertulis juga di sini. Dan ini pun bagus untuk dipelihara terus. Kita tahu Kaleb adalah anak dari Yefune.
ini mereka masih memiliki juga perkembangan dalam silsilah, dan juga ada keluarga dari Isa yang tidak ada depan, tidak ada belakang, dan cuma hampa di situ, dan juga ada keluarga dari Semu cuma 4, kemudian berhenti di situ, dan apa hubungannya tidak tertulis. Di pasal keempat, lihat dari silsilah dari keluarga, dan seterusnya di pasal 8 ada pasal 4 ada bagian berikutnya. Kita di situ ada peta, kita melihat dari keturunan Simon dan Yehuda, ada masing-masing mempunyai catatan keluarga mereka di sini, dan juga di sini keturunan Simeon tertulis juga nama kota-kota mereka dan pemimpin kaum mereka. Dan juga di zaman Hizkia yang terjadi, bukan hanya mereka menumpaskan orang dan juga mereka menduduki tanah Edom. Simeon mereka juga menumpaskan orang Ham dan orang Maunim, dan kita membaca kitab Bilangan, kita tidak melihat kelihayan keturunan Simeon, tapi di sini bisa kita lihat. Kita melihat di ayat kita hari ini dengan tema keturunan Yehuda dan Simeon yang diingatkan oleh Allah. Silsilah keturunan yang terpecah-pecah ini juga dikumpulkan menjadi satu. Sangat jelas ini Allah mengingatkan dan masih terpelihara di dalam kitab Allah. Jadi bukan hanya Yehuda, masih ada Simeon, keturunan dari sebelah selatan. Dan terus kita melihat keturunan sebelah utara, dan juga keturunan Simeon dan tengah suku Benyamin. Ayat 1 sampai dengan 23. Waktu kita membaca yang bisa kita terlihat yaitu doa orang Yabes. Nama ibunya memberi dia nama Yabes sebab dia melahirkan anak itu dengan kesakitan. Siapa nama ibunya tidak tertulis, tetapi ada ditulis ada 2 orang ibu di ayat depan. Ya, di situ Hela dan Astari. Maaf, itu Hela dan Naara, tetapi di sini tidak tertulis siapa nama ibu dari Yabes. Jadi ini satu seperti perkiraan. Dia bukan hanya menulis tentang silsilah, kalau tidak merasa sangat gersang, dan di situ dia juga menyatakan kisah dan doa, sehingga dalam seluruh silsilah keluarga ini sangat bersemangat, dan orang yang membaca kitab ini bisa masuk merasakan ikut di dalamnya. Dan kita melihat doa Yabes muncul di kitab Tawarik, baik itu untuk nabi-nabi maupun raja-raja. Mereka berdoa kepada Allah dan Allah mendengar. Anak ini waktu dilahirkan, ibunya berkata ia sangat kesakitan dan berseru kepada Allah. Jadi di sini Yabes yaitu berseru kepada Allah
kepada Allah Israel. Kepada Allah Israel, Allah yang bagaimana? Yaitu keadaan Kanaan. Selain dari Allah Israel, mereka selain itu ada ilah Kanaan, mereka tidak bisa mempunyai anak, mereka menyembah dewa Kanaan. Dan bagaimana di sini bisa dia mempunyai anak? Sebab dia berdoa kepada Allah Israel, dan waktu melahirkan dia dengan kesakitan, tetapi dia berkata, kiranya engkau memberkati aku. Dia yaitu untuk mengubah hidupnya kita setiap orang, walaupun latar belakang bagaimana, doa kita harus pada poin, tepat pada poin, seperti kena sasaran untuk mengubah hidup. Walaupun dulu menderita, saya mohon Allah untuk diberkati. Dulu aku lemah, sekarang aku mohon pada Tuhan memberikan kekuatan padaku. Dulu aku takut, dulu sekarang Allah memberikan keberanian. Dan dulu aku bisa mundur, dan sekarang mohon Allah untuk membuka jalan agar terus untuk maju. Doa kita bisa langsung terhadap untuk, seperti di sini dikatakan, memperluaskan daerahku, yaitu tidak hanya berhenti pada tempat dia berdiri. Allah memperluaskan daerah kita. Mungkin kita belum pernah melihat. Nanti kita bisa melihat keturunan Simeon, maka memperluaskan daerahnya sampai pada di tanah Yoab, di pegunungan Sair, sampai di tempat orang Amalek. Kita jangan menggunakan pengalaman kita untuk membatasi Allah. Dia memperluas daerah kita sampai kita belum pernah melihat dan belum pernah kita pergi. Kita tahu sekarang sangat sulit, bisnis sangat sulit, banyak toko-toko yang tutup. Ini perubahan yang besar, dan mungkin kamu bisa berkata, demikianlah manusia, ada berdoa dan tidak ada berdoa, itu perbedaan sangat besar. Dan ada Allah dan orang yang tidak mempunyai Allah, itu sangat berbeda yang besar. Saya melayani di Makau beberapa tahun yang lalu, dan mau parkir mobil. Dulu ada mobil yang keluar, saya bisa masuk, dan kami meninggalkan tempat parkir itu, kemudian mengikuti-ikutan untuk saya berdoa, Tuhan beri aku tempat parkir. Dan kami kembali ke tempat parkir. Di depan ada satu mobil yang hendak keluar. Kalau kami cepat, di depan terlambat. Kalau kami terlambat, yang di depan akan memakai tempat itu. Jadi sangat gembira. Dan di mana perbedaannya? Yaitu dengan berdoa dengan tidak berdoa, bertepatan di tempat itu. Allah mendengar doa kita. Kita tahu apa yang kita minta. Allah menurut kehendaknya memberikan kepada kita. Di depan dan di belakang, mereka pada antri. Di saat itu Allah memberikan tempat parkir untuk kami. Dan kita melihat dalam terus menurunnya situasi, kita pun ikut sama, dan kita bisa berdoa. Semua orang pada turun, kita malah naik. Sebab kita ada berdoa dan kita percaya Allah yang berkuasa di atas situasi dan keadaan. Perluaskanlah daerahku. Dan kita membawa sel grup, kita bisa memperluaskan daerahku. Dan belum membawa sel grup, mohon Tuhan untuk memperluaskan daerah kita. Allah menyertai kita. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Seperti doa yang minta damai sejahtera, dan belum tentu tidak mengalami malapetaka, tetapi dalam kesesakan masih tetap
kuat dan teguh, dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sebab dia cukup merasakan mohon Tuhan untuk mengubah hidupnya dan mendengar mohon Tuhan untuk mengabulkan permintaannya. Dua ayat yang pendek ini tersisip di keturunan keluarga silsilah Yehuda. Dari silsilah yang keturunan siapa kita tidak tahu, tetapi dia adalah orang Yehuda. Setelah mengalami keruntuhan negara di dalam sejarah, mereka bisa berdoa. Jadi nama Yabes ibunya tidak tertulis, itu sangat baik. Siapa yang punya ibu bisa juga berdoa, atau siapa merasa cukup menderita bisa berdoa demikian. Tidak peduli dari suku yang mana, kita tetap bisa demikian berdoa. Dan seterusnya kita melihat dari keturunan keluarga silsilah seterusnya 14. Di sini menulis Meinoitai memperanakan Ofra Saraya. Meinoitai ya, mereka tinggal dalam satu perkumpulan. Dalam pembuangan, kita di zaman mereka mempunyai kepandaian. Mereka dari generasi ke generasi tinggal di daerah lembah. Mereka pun diingat. Dan waktu saya di Israel, saya juga tinggal di pedalaman, dan di situ ada satu lembah, dan tempat itu sebagai jembatan bagi orang yang mereka keluarga yang mendirikan jembatan juga. Dan di situ sangat penting. Ayat 17 disebut ada seseorang yang mempunyai 2 istri. Satu putrinya Fir'aun, Bika, dan juga perempuan Yehuda yang tidak tertulis namanya. Dengan tulis nama ini, satu yang sangat semarak, dan juga anak perempuan juga ada tertulis di sini. Kebanyakan silsilah tertulis hanya laki-laki. Kalau siapa melahirkan siapa dan memperanakan siapa, kalau kita terus membaca demikian akan merasa jenuh. Laki-laki memperanakan, tentu saja laki-laki pada saat mereka disebut ibu mereka, istri anak perempuan mereka. Ini lebih semarak. Ini mungkin juga terbawa oleh tradisi. Tapi di dunia ini bukan hanya dunia untuk laki-laki, sebab laki-laki tidak bisa melahirkan anak. Jadi bagaimanapun satu suku yang meremehkan perempuan, tetapi seorang ibu atau anak perempuan itu juga sangat penting. Dan ayat 21, yaitu tukang di situ pengusaha kain lenan halus. Ini kebanyakan pakaian para kaum raja atau para imam. Ayat 22 tertulis ada beberapa keluarga dari suku yang menguasai Moab. Kalau sebelum zaman Raja Daud, kita bisa memikirkan mengapa ada orang Yehuda yang tinggal di tanah Moab. Ayat 22 juga tertulis yaitu riwayat ini tua, yaitu penulis ini di mana riwayat mereka. Di situ ada kitab tua, riwayat tua.
Ayat 23 mengatakan tentang tukang periuk yang diam di Nataim dan Gedera. Yang kita garis bawahi yaitu mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Mereka diam bersama dan bekerja untuk raja. Satu kesetiaan dan kerjasama dan diam bersama, bukan di luar seperti penjual kain atau mereka menjual periuk-periuk mereka. Mereka salah satu bekerja untuk Tuhan, diam bersama Tuhan dan menghasilkan bencana ini. Kita di poin yang kedua, yang berkenan keluarga Yehuda yang berkenan bagi Allah dan diingat oleh Allah, dan ayat 23 kita 24 sampai dengan 43 menerangkan keturunan Simeon dengan tema orang bertambah banyak, tanah Simeon bertambah mereka menduduki tanah yang baik, yang gemuk dan baik, yang semakin meluas. Keluarga-keluarga Simeon makin bertambah banyak. Di sini Simeon di situ ada 6. Simeon mempunyai 16 anak laki-laki dan 6 anak perempuan, tapi saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Mungkin keturunan Simeon bukan satu suku yang kecil. Di depan mereka mempunyai 12 kota. Kota mereka yang pertama yaitu Betseba, dan ditambah lagi kota-kota mereka, perkampungan mereka. Dan sampai Daud menjadi raja masih tetap milik orang Simeon. Jadi ini tidak ditulis menurut sejarah, tetapi banyak di sini sejarah-sejarah yang masih terpelihara di sana, dan kita beberapa konsep di sini. Ayat 32 di situ ada desa-desa. Ayat 33 juga ditulis itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Jadi orang di sini sangat gembira, mereka mempunyai silsilah sendiri, mereka bisa terus menulisnya. Ayat 34 menulis di situ para pemimpin. Sampai pada ayat 38, orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Artinya mereka diberkati Allah. Ayat 39 sampai dengan 41. Di situ disebutkan mereka yang tinggal di sebelah timur, lembah sebelah timur. Mereka terus mencari padang rumput untuk kambing domba mereka, dan mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik. Negeri itu luas, aman dan sentosa, dan mereka di situ mengusir orang yang di zaman itu, di zaman Hizkia. Dari Raja Hizkia ke Raja Daud sekitar 200-300 tahun. Tetapi dia menulis ini bukan menulis garis dari sejarah dan banyak perkara latar belakang sejarah yang disusup di dalamnya. Ayat 41. Mereka memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim, dan mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai hari ini.
Itu sampai pada hari mereka kembali dari pembuangan ratusan tahun. Orang Simeon tinggal di tempat ini di ayat 42. Orang Bani Simeon ada 500 orang pindah ke pegunungan Seir mengikuti pemimpin mereka, kepala mereka. Mereka membinasakan sisa orang Amalek. Orang Amalek adalah salah satu keturunan dari Edom. Dan lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Sampai menulis silsilah ini semuanya diingat. Bagaimana mereka mendapatkan pegunungan Seir, mengalahkan orang Amalek. Jadi kita punya pengenalan terhadap sebelah selatan keluarga Israel. Di situ disusun. Jadi pada saat melihat namanya diingat oleh Tuhan, bukan hanya Allah memberkati keluarga Daud, tetapi juga memberkati ke-12 suku, dan 12 suku ini di dalam berkat Allah, diberkati Allah. Jadi kita jangan menghalangi pekerjaan Tuhan seperti Yabes. Dia berdoa untuk memperluaskan daerahnya, dan kita membaca kitab Simeon bagaimana dia memperluas daerahnya sampai ke tanah Edom, sampai kemah-kemah orang Ham dan Meunim. Kiranya Tuhan juga membantu kita bagaimana tahu untuk berdoa. Puji Tuhan.
是昔在、今在、永在的王。主，我们尊荣你，我们将荣耀、感谢都归给你。哈利路亚！荣耀和尊贵，感谢都归于你，从永远到永远，高坐宝座上。荣耀和尊贵，感谢都归于你，昔在、今在、永在，君王荣耀。荣耀和尊贵，感谢都归于你，从永远到永远，高坐宝座上。荣耀和尊贵，感谢都归于你，昔在、今在、永在，君王圣洁，圣洁全能主。何等尊贵，荣耀至高神，我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归你。荣耀和尊贵，感谢都归于你，从永远到永远，高坐宝座上。荣耀和尊贵，感谢都归于你，昔在、今在、永在，君王圣洁全能主。何等尊贵，荣耀至高神，我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归，圣洁全能主，至高的贵，荣耀至高神，我敬拜你，圣洁全能主，至高的主，荣耀尊贵和颂赞都归你，圣洁全能主，何等尊贵。荣耀至高神，我们敬拜你，圣洁全能主，你是至高的主，荣耀尊贵，荣耀尊贵和颂赞都归你，荣耀尊贵和颂赞都归你。荣耀尊贵和颂赞都归你。 Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau yang maha tinggi. Kami di bait suci memuji Engkau, Engkau Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kami memuji Engkau, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami sangat bersyukur seberapa lemah kehidupan kami, bahkan keluarga keturunan kami berdosa. Kami tetapi Engkau terus mengasihi kami. Segala kemuliaan, kehormatan, keagungan bagi Allah. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan Allah kita, namanya selamanya layak untuk dipuji. Bagi yang bernafas bangkit untuk memuji Tuhan. Siapa kan itu terkisar?
Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya. Allah Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan hidup kami. Sebagai bejana kemuliaan-Mu, Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami memujikan Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Seperti di ayat ke-10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku pada malapetaka, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara-saudari semua, kita adalah alat pilihan Allah. Kita mohon pada Tuhan untuk memperluas darah kita dan kehidupan kita. Mari kita saling merenungkan di dalam hidup, adakah sesuatu yang ingin diubah atau diperluas. Kita merenungkan dan saling berdoa.
深渊里赐福于我们，不遭患难，不受艰苦。深渊里赐福于我们，常与我们同在。深渊里赐福于我们，不受患难，不受艰苦。主啊，呢個係我哋嘅禱告。主啊，讓我哋一起嚟嘅禱告。主啊，你擴張我哋每一個嘅境界。與我們祈求。主啊，你需要你。將我們的一切，聽我哋嘅呼求，聽我哋嘅祈求，知我哋嘅心所想嘅。深淵里賜福於我們，常與我們同在。深淵里賜福於我們，讓我哋一同站立。不遭患難，不受艱苦。深淵里賜福於我們，主你賜福我哋，主你讓我哋與你同在。深淵里賜福俾我哋，讓我哋都遇到患難嘅時候，我哋都能夠緊緊嘅跟隨你，我哋永不離棄你。主啊，願我哋每一個都能夠去緊緊嘅跟隨你。主啊，你擴張我哋嘅境界，主啊，你擴張我哋嘅境界，主啊，你肯聽我哋嘅禱告，主啊，你聽我哋嘅懇求啊，主啊，呢個就係我哋嘅呼求，呢個係我哋嘅禱告啊，主啊，呢個俾人士嘅禱告係我哋今日要向你單單嘅懇求，主啊，你賜給我哋，主啊，你賜俾我哋祈求。我哋一齊嘅嚟做我哋嘅雙手，無論你而家嘅境界喺邊度，我哋都一齊嘅嚟呼求神。 Walaupun bagaimanapun keadaan kita, kita berdoa pada Tuhan. 向左、向右、向東、向西嚟擴張。今日係一個特別嘅日子，弟兄姊妹，今日係一個特別嘅日子，點解呢？因為我哋嘅利未老師咧已經係1年制嘅學房咧就已經係結束㗎啦。嚟緊咧，佢哋會進入2個嘅方向，有一個嘅方向咧，佢哋會進入咧係2年制嘅呢一個編寫課程。 佢會去到幼稚園嗰度咧係私教啦，咁有另外一班嘅老師咧係會選擇咧出去 interview 喎，會出去咧係職場嗰度咧嘗試將佢哋喺呢度學到嘅生命樹嘅氣息咧係去到唔同嘅學校。Guru-guru ini pengumuman guru-guru Lewi akan kembali ke tempat bekerja, mencari pekerjaan mereka, dan juga ada yang diinterviewkan. Kita mendoakan bagi guru-guru Lewi yang mereka akan kembali bekerja di luar. Kita berdoa untuk mereka, satu ayat yang untuk memperluaskan daerah, dan kita berikan SD kami penerimaan murid sekolah. Begitu banyak murid, ada 1, dan nanti di sini masih ada yang minta untuk di sekolah dasar itu. Kita berdoa dalam kehidupan kita untuk memperluaskan daerah kita sendiri, hidup kita sendiri, gereja dan gereja kita, dan juga untuk guru-guru Lewi. Tuhan Yesus, aku dalam nama Engkau memberkati
Guru Lewi, bagaimanapun keadaan mereka, jalan mereka, yang langkah mereka, Tuhan Engkau berkati mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, perluaskanlah daerah mereka. Tuhan Engkau tuntun mereka dalam damai sejahtera-Mu, beri mereka iman dan sukacita dimanapun mereka berada. Roh-Mu membimbing mereka dan mengikatkan mereka semua sehingga nafas ke pohon kehidupan ini, pendidikan ini, dan di bawah di tempat mereka berada, di taman kanak-kanak atau di guru sekolah atau guru sekolah menengah, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau berkati mereka dan apa yang mereka pelajari di gereja ini, Tuhan mereka hidupkan, dan Tuhan Engkau berkati juga kita lebih banyak. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku dalam nama Tuhan memberkati guru Lewi. Engkau mendapatkan tempat yang gemuk dan baik, aman, sentosa dalam nama Tuhan. Dimanapun engkau berada, Allah menyertai-Mu. Mari kita bersama menerima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu. Di dalam keluarga-Mu engkau yang berharga, di rumah-Mu engkau yang dan membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, memperluaskan daerah-Mu, dan Tuhan melindungi-Mu dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpa kamu. Allah menyertai-Mu, menjadikan kesaksian Allah menyertai-Mu, satu mujizat dalam keluarga-Mu. Haleluya, amin. Demikian memberkati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini.